Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa batik yang saya banggakan. Salam. Ketemu lagi di hari ini di program acara unggulan Batik TV, Expose, lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita akan ditemani bersama nanti sampai selesai, akan membahas tentang stunting, isu nasional yang sekarang sedang marak, dan Kota Pekalongan termasuk yang kena tentang stunting ini. Bahkan dari tahun 21 sampai tahun 2002 ada tren kenaikan. Kita kupas tuntas, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber top, yaitu yang pertama Bapak M. Solahuddin STP. Beliau adalah Wakil Wali Kota Pekalongan. Selamat sore Pak Wakil. Selamat siang Pak Muhyiddin. Ya, kemudian narasumber yang kedua Bapak Darminto. Beliau adalah Camat Pekalongan Timur. Selamat sore Pak. Sore. Kemudian yang satu-satunya ini Wonder Woman. Beliau Dokter Marina, Bu ya. Dokter Marina ini dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Anugerah. Selamat sore Ibu Sore. Dokter. Sore. Pemirsa Batik TV yang saya banggakan, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Ada apa dengan Kota Pekalongan? Bagaimana sih kondisi stunting yang terjadi di Kota Pekalongan? Kita akan bertanya dulu kepada Bapak Solahuddin selaku Wakil Wali Kota Pekalongan. Pak Wakil, bagaimana kondisi stunting di Kota Pekalongan periode 21 sampai tahun 2022? Sekarang sudah hampir akhir tahun 2023. Jadi ada beberapa metode ya yang dipakai untuk mengukur angka stunting. Secara umum kalau yang pakai sistem SSGI itu memang kita ketahui ada sedikit kenaikan. Jadi dari 21% jadi 23%. Tapi kalau dari hasil penimbangan langsung bayi-bayi yang ada di Pekalongan di Posyandu itu angkanya sekitar 6,5%. Jadi ada penurunan. Nah, memang itu sesuatu yang bisa kita jadikan pedoman atau dasar kita untuk mengambil kebijakan. Jadi karena permasalahan stunting ini kan cukup kompleks, jadi banyak hal yang berpengaruh. Akhirnya program untuk penurunan ini ya ada di hampir semua OPD. Hampir semua OPD karena kita memulai dari sisi hulu. Bagaimana kesiapan ibu yang akan melahirkan, itu kita berharap sebelum menikah itu mereka memeriksakan kesehatannya waktu menjadi calon pengantin itu, untuk kita ketahui kondisi kesehatannya seperti apa, apakah dia kekurangan hemoglobin atau tidak dan yang lain-lain. Dengan diketahui kesehatan calon ibu dan bapaknya, itu kemudian bisa diberikan treatment, apakah kemudian diberi vitamin dan sebagainya, sehingga kemungkinan melahirkan anak yang berpotensi stunting itu lebih kecil. Kemudian juga untuk yang sudah terlahir dan dianggap Stunting, masuk kategori stunting, itu di berbagai OPD ada program untuk penanggulangan itu. Kalau di Dinkes dari dulu kan ada pemberian makanan tambahan, tapi memang diberikan untuk semua anak baduta maupun balita, stunting maupun tidak stunting. Kemudian juga diberikan pemberian susu untuk ibu hamil, untuk bumilnya kan ada. Di Dinas Pendidikan itu anak-anak kita yang masuk kategori PAUD yang mulai di kelompok bermain itu juga ada pemberian makanan tambahan. Kemudian Dinperpa sendiri itu juga banyak produk yang mereka hasilkan dari kegiatan mereka itu kemudian juga diarahkan ke kelurahan-kelurahan yang membutuhkan itu. Tapi secara khusus kita ada dulu program BAAS, jadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Itu dulu satu orang itu mengangkat satu anak asuh stunting.
ASN kita. Anak stunting Pak ya? Itu dulu ASN kita itu setiap bulan itu memberikan donasi sebesar 450-an ribu selama 3 bulan. Ya ada yang satu anak stunting diasuh oleh 3 orang. Ya, untuk yang kategori ASN kita dengan golongan rendah itu bisa menurunkan angka stunting kita. Ketika kemudian kita harus mempercepat penurunan itu, kemudian saya dongengan dengan Kabak Kesra Pak Mahbub, kemudian dengan Pak Yos, akhirnya tercetuslah ide untuk one day one age itu ASN kita. ASN kita kan ada sekitar 3.414 posisi terakhir ya yang terdata itu. Ya, kemudian yang ikut dalam program itu sekitar 3.014. Jadi masing-masing ASN memberikan donasi sebutir telur atau uang seharga 1 butir telur, dikumpulkan di masing-masing OPD dan diberikan lewat kelurahan yang dibina masing-masing OPD, karena ada SK Wali Kota untuk 1 OPD 1 kelurahan binaan. Itu yang kita pakai. Lah pemberian program One Day One Age ini juga kita berikan atau kita formulasikan dalam bentuk surat edaran Wali Kota. Nah, itu deklarasinya kan sekitar bulan Oktober. Kita berharap ini Oktober, November, Desember 3 bulan program One Day One Age itu nanti akan kita evaluasi sejauh mana pengaruhnya, manfaatnya signifikan dan sebagainya. Tapi memang itu adalah ikhtiar secara medis, ikhtiar secara akademis, tapi kita sebagai orang beragama juga kemudian mendasari ikhtiar kita itu dengan pemahaman bahwa apa yang kita kerjakan itu ya tetap penentunya Allah. Contoh kasus misalnya ya, dulu Nabi Adam kan dari sisi sains dan ilmu-ilmu yang lain itu kan tinggi badannya sekitar 40-an meter. Ketika manusia sekarang tingginya sudah tidak ada 2 meter, itu mestinya ya kalau dianggap stunting sebenarnya semua sudah stunting gitu. Cuman sekarang ya dengan kategori tertentu anak yang tinggi sekian itu dianggap stunting, yang selisih 25 cm atau berapa senti itu sudah nggak stunting. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari sejarah dan ditemukannya fosil-fosil atau ditemukannya tulang tengkorak manusia dan sebagainya, itu ya memang terbukti bahwa ukuran manusia zaman sekarang memang jauh menyusut 1/25-nya itu 1/25-nya. Tidak tahu, Allah pasti punya maksud lah dengan cara seperti itu. Tapi kita juga berharap stunting kan tidak hanya bentuk tubuh, stunting itu juga bisa dimaknai kemampuan untuk berpikir yang kurang bagus, kemudian respon-respon yang lain, sehingga kita berharap lebih penting adalah kualitas dari bayi kita. Kalau memang kondisi tubuhnya atau fisiknya itu memang harus ukurannya itu tidak sama dengan dulu, tapi minimal cara berpikirnya, kecerdasannya, respon terhadap lingkungan, terutama kita dasari tadi dengan program yang lain itu pendidikan akhlak bagi anak-anak kita, keimanan dan ketakwaan. Karena kalau anaknya nggak stunting tinggi besar tapi akhlaknya nggak bagus, itu malah menakutkan. Jadi ya fisik yang bagus itu harus didasari dengan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan agama kita. Berarti harus bareng Pak ya? Iya, jadi dan itu yang paling penting, soleh itu. Jadi menjadi anak soleh itu paling pokok, sehingga kondisi apapun itu jadi baik. Kan kita punya rumus ya, khairi wasyari khairul lakum. Baik dan buruk itu sebetulnya bagi orang beriman itu baik semua. Kondisi apapun itu. Terkait dengan One Day One Egg Pak, itu pemerintah sempat melibatkan pihak swasta apa enggak? Sudah. Kita awalnya hanya ke teman-teman ASN, tapi begitu ada program ini dan teman-teman dari pihak swasta mendengar, itu kemudian ada beberapa pihak yang sudah menyalurkan juga berupa CSR mereka, sebagian disalurkan dalam bentuk sembako dan telur. Contoh misalnya yang kemarin di kelurahan
pedukuhan itu, keraton itu dari CSR, teman-teman dari PLN. Kemudian nanti Pak Camat juga akan kita berharap menceritakan dia gimana menggali kemampuan masyarakat. Ya. Pemirsa Batik TV, ada hal yang menarik bahwa 2 hal besar sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan, yaitu bapak asuh anak stunting, Bapak dan Bunda asuh. Bapak dan Bunda asuh anak stunting. Dan yang kedua One Day One X yang bahkan menarik minat pihak swasta untuk turut membantu mendampingi ASN di Kota Pekalongan. Dan ini sudah bulan Desember, setiap minggu, setiap hari Jumat, telur-telur ini hadir melalui kelurahan, Pak ya, kelurahan, dan diberikan kepada yang membutuhkan. Kiranya ini sebuah program yang sangat bagus, yang sangat kita harapkan keberhasilannya dalam rangka memberikan kekuatan gizi protein kepada ibu hamil maupun anak-anak yang dikategorikan sebagai anak stunting. Seperti itu. Kita nanti akan beralih kepada narasumber yang lainnya, yaitu kepada Bapak Darminto selaku Camat Kota Pekalongan Timur. Apa yang dilakukan dalam rangka menyambut dari program pemerintah Kota Pekalongan ini? Monggo Pak Camat. Nggih, matur nuwun Mas. Untuk Kecamatan Pekalongan Timur memang kami punya program yang kami namakan Pak Canting. Pak Canting. Pak Canting, ya. Kebetulan ini di Museum Batik ini. Jadi itu didasari karena kami ikut mendukung program dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana untuk saat ini diketuai Pak Wakil Wali Kota. Kami dari timur membentuk Pak Canting. Pak Canting itu bapak asuh untuk percepatan penurunan stunting. Sekarang Pak Solodin. Pak Solodin. Itu kerjanya gimana Pak Canting itu Pak? Jadi untuk Pak Canting ini kami bersinergi dengan teman-teman di kecamatan, baik itu unsur Polsek, kemudian Polres, Polsek, kemudian Koramil, kemudian Babinsa Babin Kamtibmas, ya, seluruh Kecamatan Pekalongan Timur, Puskesmas, kemudian dari PKK, dari kader-kader yang ada di kelurahan-kelurahan, termasuk diantaranya kader Posyandu. Kami bersinergi untuk bagaimana caranya kami menggali bahan yang nantinya bisa untuk membantu ya anak-anak yang stunting yang ada di, khususnya yang ada di wilayah timur. Pak Canting makin seru. Kita akan tunggu ada apa saja yang dilakukan oleh Pak Canting. Namun setelah jeda ini tetap bersama Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa Batik, tetap kita berada di sini di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih ada di sini tetap berada beliau narasumber-narasumber top. Beliau Bapak Solodin, Bapak Darminto, dan Ibu Dr. Marina masih berbincang seputar stunting di Kota Pekalongan dan bagaimana pencegahannya serta pengurangannya dalam rangka membentuk generasi persiapan untuk menuju Indonesia Emas. Tetap di Pak Darminto, dilanjut Pak tentang canting itu. Tadi sudah disampaikan bahwa yang terlibat dalam proses itu adalah dari TNI, Polri, sekaligus dari pemerintahan kecamatan dan kelurahan, masyarakat.
masyarakat. Terus gimana Pak itu Pak Canting itu pergerakannya? Ya, oke. Kami lanjutkan. Jadi untuk Pak Canting ini pertama dilaunching tanggal 23 September 2002, yang melaunching Pak Wali, ada Pak Wakil juga, ada Forkopimda, dan dari kepala-kepala UPD, kemudian dari masyarakat. Waktu itu di Kelurahan Setono ya? Waktu itu di Kelurahan Setono, ya. Okay. Terus kami mulai bergerak itu di akhir September itu kami keliling untuk mencari Bapak asuh itu, di mana alhamdulillah di Kecamatan Timur itu kan ada banyak pelaku usaha, ada perhotelan, ada pabrik-pabrik. Nah itu yang kami gali dari situ, ketuk pintunya. Dan alhamdulillah sudah ada yang masuk. Kami mulai memberikan bantuan itu. Waktu itu pertama masih berbentuk PMT, makanan tambahan, pemberian makanan tambahan yang kami masak itu tetap melibatkan ahli gizi, ahli gizi dari puskesmas. Nah, itu kami memberikan awal Oktober, itu kami berikan. Kemudian selanjutnya setiap hari, pokoknya kami kalau ada yang masuk kami kami berikan bahan-bahan. Nanti itu yang masak lewat dapur dahsyat. Dapur dahsyat ada dandungnya juga. Iya. Dapur sehat untuk mengatasi stunting itu. Di tempat-tempat tertentu. Di kelurahan. Ya, di kelurahan. Terutama kemarin masih di Kelurahan Setono kemarin, yang kami manfaatkan itu untuk memasak. Terus nanti kami antar ke anak-anak yang stunting itu, ya, sampai kami kadang kalau kami yang memberikan itu nanti kami juga langsung menyuapi anak-anak itu, gitu. Ya, biar tepat sasaran. Dan pasti dimakan oleh masyarakat atau stunting. Iya. Kemudian selanjutnya setelah dari pemerintah kota membentuk BAAS, dan dana yang kami dapat itu harus melalui Basnas, Pak, itu kami kalau dapat dana kami setorkan ke Basnas. Nah nanti setiap bulan kami minta pencairan dari Basnas itu. Jadi akuntabel, transparan dan akuntabel. Iya. Iya, kami juga sesuai prosedur, artinya kami mengajukan anggaran sekian, nanti juga ada laporannya. Dari pelaku usaha itu memberikan apa saja, Pak Camat? Bentuknya uang. Uang, ya. Bentuknya uang. Nah itu makanya kami setorkan ke Basnas itu, ya. Nah nanti kami mengajukan kebutuhan untuk yang akan kami salurkan bulan berikutnya, nah, nanti dari Basnas mencairkan, nah kami serahkan ke ibu-ibu tadi, yang mau masak itu. Dapur dahsyat. Itu di dapur dahsyat itu berarti sekarang ada berapa titik? Apa setiap kelurahan? Berarti kan jumlah kelurahan tuh ya? Iya. Apa di setiap kelurahan ada berapa titik? Kalau untuk timur belum semua sih, belum semua. Masih ada 3 kalau nggak salah. 3 ada 3 titik. 3 titik. Tadi Pak Camat menyampaikan ada yang diberikan itu pada anak-anak di bawah 2 tahun ya, Pak ya, di bawah 2 tahun. Kita coba ke Bu Dokter. Ya. Bu Dokter sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Kami ingin tahu, tadi sampaikan oleh beliau Pak Wakil bahwa stunting itu tadi ada bisa fisik, Ya, sebenarnya betul. kemudian dikaitkan dengan secara histori
bagaimana bentuk tubuh Nabi Adam dan seterusnya. Itu secara kedokteran, itu stunting itu mau dijelaskan secara gamblang, itu apa sih? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau mendefinisikan stunting ya, jadi tidak hanya dia itu pendek gampangnya, tapi dia ada pendek, kemudian dengan ditambah ada kondisi kesehatan kronis yang tidak baik, jadi tidak sebentar. Minimal itu 3-6 bulan pasti dia akan mengalami kondisi kesehatan yang tidak optimal. Ditambah lagi dengan ada gangguan perkembangan. Jadi tidak hanya pendek, tapi ada plus-plus-plusnya ini yang lain. Kalau hanya sekedar pendek saja, tapi tidak ada pertumbuhan, gangguan perkembangan, kemudian tidak ada kondisi kesehatan yang tidak optimal dalam jangka panjang, mungkin itu bukan stunting. Tapi memang ada yang namanya pengaruh genetik tadi. Nah, tapi memang kita harus berhati-hati dalam menentukan atau orang bilang suka memvonis gitu ya, mengatakan satu kasus ini, oh ini genetik, atau ini bawaan, atau oh ini stunting. Karena kalau kita terlalu gegabah ngomong ini, oh ini bawaan gitu, padahal sebenarnya dia benar stunting, itu kita akan terlambat. Stunting itu berarti sebenarnya bukan bawaan ya? Tidak, bukan. Dia memang kondisi yang memang karena tadi berbagai macam hal tadi. Tidak hanya dari itu saja, tapi juga didukung dengan ada faktor sanitasi, air bersih, polusi, itu semua kan ekonomi, semua itu mempengaruhi terjadinya stunting. Jadi dalam menentukan stunting itu kami juga punya standar, kami menggunakan kurva. Jadi kita ukur tinggi badannya, kemudian ya kita ukur tinggi badan, kita ukur berat badan, kemudian kita lihat proporsinya. Kalau ternyata dia di bawah standar, baru itu kita katakan sebagai stunting. Kalau dia pendek saja, maka belum tentu ini stunting gitu. Kita harus pantau dulu. Sampai pada usia berapa bulan bahwa antara pendek kemudian diketahui dia stunting itu bisa dideteksi? Ya, memang menariknya itu kadang kita lihat ada anak, bapak ibunya tinggi gitu. Di awal mungkin dia belum terlihat, jadi rata-rata anak dari lahir sampai sekitar ya masa-masa prasekolah itu dia masih sangat dipengaruhi gizi, terutama 2 tahun pertama. Jadi mungkin yang ayah ibunya pendek, yang di 2 tahun pertama dia bisa terlihat normal gitu. Nah tapi nanti begitu dia memasuki masa sekolah, baru nanti ini pengaruh genetik ini lebih kuat. Dia akan kelihatan yang memang dia bakatnya tinggi, dia akan tinggi. Yang pendek ya dia akan tetap sehat, tapi mungkin tidak setinggi teman yang lain gitu. Nah tapi yang di 2 tahun pertama ini kita harus perjuangkan dulu gizinya. Karena kalau kita bicara stunting itu efeknya irreversible, alias tidak bisa kembali seperti semula. Ada 2 hal ya, tidak bisa kembali ya. Ada 2 hal yang penting, pertama pertumbuhannya, yang kedua perkembangannya. Kalau pertumbuhannya ini mungkin masih bisa kita kejar Pak, misalnya telat ya, kemudian di atas 2 tahun kita mungkin masih bisa ngejar, dikejar protein terus gitu, mungkin dia akan tetap masih bisa nambah tinggi badannya. Tapi di perkembangan otaknya, ini kita yang susah mengejarnya. Itu stunting itu ya? Ya, betul. Kalau sudah terlanjur stunting, di kemampuan kognitifnya ini yang kita susah untuk mengejar. Karena dari penelitiannya ini, kalau dia di 2 bulan saja, 2 bulan pertamanya dia mengalami malnutrisi berat, dia akan mengalami penurunan IQ itu bisa sampai 3-4 poin IQ-nya nanti di kemudian hari. Dan IQ ini kan di awal-awal mungkin ya nggak kelihatan. Kelihatannya nanti waktu kita mau saingan masuk kerja atau mau cari sekolah baru tuh kelihatan. Dia akan tidak bisa bersaing di situ. Gampangnya, dokter ya gampangnya, cara pekalongannya stunting gini. Cilik, kurus ya, jadi pendek, kurang pinter gitu. Dan loro-loronan, nah mungkin seperti itu gampangannya. Gepes. Lemot. Lemot itu nanti kelihatan waktu sekolah itu Pak, betul. Waktu ngerjakan matematika lemot sekali. Kalau nggak konangan, terus nggak tertangani, terus sampai dia sekolah otomatis mengalami itu ya? Iya, nanti ketahuannya ya akan ketinggalan. Itu ya? Betul. Ngeri ya Bu dokternya? Ya, itu makanya kita kalau bisa mencegah. Jangan mengobati, tapi mencegah. Jadi tadi yang betul memang yang kenapa kok yang disasar telur itu bagus sekali, karena obatnya stunting itu protein hewani itu terutama. Semenjak berada dalam kandungan? Sejak sebelum ibu ini hamil. Iya, jadi mempersiapkan perkawinan. Calon pengantin. Jadi ya, untuk menjadi ibu sehat itu harus dari remaja sehat. Oke. Tadi nanti yang
Pak Wakil ya tentang Jatim itu nanti ya, tindakannya kerjasama dengan manusia. Terima kasih para narasumber. Ada hal yang kita harus perhatikan, bahwa ternyata tadi Corok Pekalongan ini cilik kucit ya. Kucit. Saya masih ingat Pak Wakilnya menyampaikan Kucit itu aja delok pemrene. Kalau kunting. Stunting itu bahasa Jawa ini kunting. Kunting. Tapi kunting awak, kunting pikiran juga gitu ya. Sehingga ketika sekolah neng kelas paling super pekok sendiri, sehingga kelihatan awake cilik. Ini yang menjadi korban dibully. Ada anak kunting, ada kunting anak. Kunting anak. Ini Pak. Ini Pak Wakil. Kunting anak, anak kunting. Itu yang di film-film horor itu ya. Kuntilanak. Oh. Iya. Ini Katanya santai Pak. Iya. Expose kan. perbincangan lebih dekat, lebih santai. Jadi ada Bu Dokter mengatakan tadi, ini aku mendapatkan pencerahan dari Poso Pekalongan tadi itu. Terus kemudian Gudur, Pinter Dewi dan seterusnya itu. Kemudian nanti kita kaitkan dengan persiapannya semenjak belum menikah. Kadang-kadang kan ini mengabaikan, teman-teman dinaiki wadul lebih, terus tinggal 3 hari toh nikah, ini kan jadi masalah. Jadi artinya berarti betul harus selesaikan seluruh OPD dan seluruh lembaga yang ada di Kota Pekalongan secara sinergis. Masih akan ada lagi yang menarik-menarik dari beliau-beliau ini, namun kita jeda dulu, tetap di Expose. Pemirsa Batik TV, kita masih bertahan di sini. Acara yang menjadi acara yang dinanti-nanti oleh masyarakat pemirsa televisi seluruh Indonesia. Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita sore ini santai bersama dengan Bapak Wakil, masih dengan Bapak Camat Pekalongan Timur dan Dr. Marina. Tadi disampaikan oleh Bu Dr. Marina, pencegahan lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik minta maaf, minta izin. Bukan dulu ya. Pak Wakil, ternyata justru pencegahan menjadi peran yang terpenting dalam rangka penanganan ini. Artinya banyak bayi-bayi yang belum lahir yang kita harapkan terhindar dari stunting itu Pak ya. Upaya-upaya seperti apa Pak yang nanti akan dilakukan lebih jauh lagi oleh pemerintah Kota Pekalongan? Jadi upaya kita itu harus komprehensif, apalagi sekarang zaman digital ya. Anak-anak kita sejak kecil sudah pegang HP, kita sudah nggak bisa ngontrol apa yang mereka tonton. Itu memerlukan perhatian orang tua semuanya yang punya anak, terutama yang sudah mulai balik, karena memang angka hamil di bawah usia nikah itu memang di Pekalongan kan masih ada anak sekolah yang hamil itu ya karena faktor, dan mereka pasti belum siap untuk melahirkan. Lah upaya-upaya itu maka kita minta kepada para penyuluh agama, kemudian guru-guru agama, para guru dan sebagainya itu memperhatikan akhlak dari anak-anak kita. Begitu mau menikah itu kemudian kita sekarang membuat aturan kan mereka harus memeriksakan kesehatan tadi itu sehingga kondisinya terpantau sejak awal. Kita juga kemudian kerjasama dengan BP4 yang diketuai Pak Suyuti itu juga memberikan nasihat-nasihat pernikahan. Dan memang selain kegiatan yang tadi bahas sama Dewan AIDS, kita sebetulnya sudah lama kan mengadakan berbagai macam kegiatan yang ujungnya tadi agar anak-anak kita, penerus kita sehat. Misalnya gemar makan ikan, gemari itu juga DKP Dinas Kelautan dan Perikanan kita kan
juga sudah membina banyak UMKM yang hasil olahannya itu sangat baik untuk diberikan kepada anak-anak kita supaya nggak bosen tiap hari kok dok terus kan nanti doklus itu. Nah, itu tetangga saya itu dari kecil makan lauknya sambal itu hanya dia manggilnya belus, sambal terus gitu. Makanya harus ada variasi, ya telur, ya ikan. Dan dari sisi sayur kemarin juga Dinperpa kita minta untuk mendistribusikan bibit pohon apa namanya itu kelor, dan itu mudah tumbuh. Saya motong 4 dahan tak bawa pulang aja, sekarang sudah bisa disayur. Cuman memang cara masak sayurnya harus pas, jadi tidak digodok sejak awal, enggak. Misalnya campurannya misalnya jagung atau yang lain-lain itu digodok dulu. Setelah masak baru daunnya kelor itu ditaruh, terus ditutup, apinya dimatikan. Jadi itu kandungan zatnya itu masih bisa berfungsi dengan baik. Kalau digodok dari awal ya kayak makan daun itu nanti. Terus kemudian juga kita program-program yang selama ini diberikan di Dinkes, di dinas dan sebagainya itu menjadi program yang bahasa Pekalongan itu stunting itu kita keroyok dari berbagai sisi kebijakan, terutama juga kita landasi tadi kita adalah orang beriman, kita paham semua itu dalam kekuasaan Allah. Itu juga kita sampaikan, selain upaya medis, kesehatan dan sebagainya, itu juga kita doa. Ya saya pernah dapat ijazah yang saya sampaikan ke ibu-ibu kan, kalau dari sisi medis agak susah, cobalah Rasulullah kan memberikan kita resep, salah satunya kan ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjata orang mukmin. Dibaca Fatihah untuk anak kita, satu orang satu Fatihah, begitu sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kemudian kita berdoa supaya anak kita yang namanya ini, kita doa pengen apa, misalnya sekarang masih stunting ya supaya sembuh stuntingnya atau tumbuh dengan baik dan sebagainya, diteruskan sampai selesai. Nanti anak ini bacakan lagi, itu ikhtiarnya komplit. Nek bahasa kasar itu lahir batin. Ya dari sisi medis, ya dari sisi tadi gizi, juga dari sisi persiapan calon pengantin itu, dari makanan, minum dan sebagainya, juga dari doa, karena semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah, bahwa apa yang kita lakukan dan kita upayakan itu kita tidak tahu, karena rumus pokoknya kan bisa jadi sesuatu yang tidak kita senang itu justru lebih baik bagi kita. Ada yang kita senangi sebenarnya tidak baik bagi kita. Nah, itu kemudian kita husnudzon kepada Allah. Setelah ikhtiar itu lengkap, profesional, kita baru sandarkan kepada Allah. Dan sejak awal, dalam bahasa yang lebih terkenal kan, fa'idha farota fansok wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dari satu upaya, segera kerjakan upaya yang lain, berkelanjutan. Habis itu baru dan hanya kepada Allah kita berharap. Jadi kita sebagai orang beriman itu upayanya ya lengkap, komprehensif Pak Mungkin. Masalah hasil tadi kita serahkan kepada Allah, karena kita nggak tahu yang terbaik bagi kita seperti apa. Ini yang disampaikan oleh Pak Wakil betul-betul menyentuh hati kita sebagai orang beragama, begitu ya Bu Dokter ya, Pak Camat ya. Mau nanya Pak Camat, tadi Pak Camat kan menyampaikan melibatkan banyak pihak, ya. Sudah belum Pak Camat melibatkan tokoh-tokoh agama, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa beliau menyampaikan diijazahkan pada ibu untuk membacakan Fatihah kepada setiap anak-anaknya. Nah, ini mungkin mungkin Pak Camat sendiri nanti pidato di musola, ya inilah ya Haji Darminto, gitu. Atau bagaimana Pak melibatkannya masyarakat beragama? Jadi untuk tokoh-tokoh agama tadi sudah saya sampaikan, termasuk diantaranya tokoh-tokoh masyarakat, yaitu memang sudah kami libatkan, termasuk barangkali ini yang mungkin kami sebut yang terhormat anggota dewan, itu juga sudah
kami libatkan yang beberapa yang ada di wilayah timur, ya Pekalongan Timur. Termasuk diantaranya kalau kami pertemuan-pertemuan di kecamatan, di kelurahan itu juga kami menyampaikan itu untuk ikut berpartisipasi agar anak-anak stunting di wilayah timur khususnya di Kota Pekalongan pada umumnya itu bisa terkurangi. Iya. Pelibatan tokoh agama itu di tingkat kota itu kita punya banyak forum. Jadi kita kerjasama dengan Kemenak itu juga dengan para penyuluh agama sekota Pekalongan itu jumlahnya juga ratusan. Kemudian kita juga rutin ketemu dengan para muadzin dan imam masjid musola. Nah, selain itu juga dengan lebih non PNS yang ada peningkatan signifikan. Dulu itu pemerintah kota, Pak Wali, Pak Wakil itu ketemu dengan sekitar 30-an tokoh agama sekota. Ini Pak Wali dan saya menambah spektrumnya menjadi lebih luas, itu sekitar 100 tokoh-tokoh agama sekota Pekalongan yang kira-kira bisa menyampaikan masukan kepada kami, memberikan nasihat, memberikan arahan, atau kemudian titipan aspirasi dari masyarakat. Itu juga kemudian kami mohon juga dibantu kaitan dengan penyuluhan masalah tadi akhlak generasi muda kita, kemudian pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin, kemudian juga kaitan dengan orang-orang akhirnya di kampung itu agar peduli kepada lingkungannya. Jangan sampai misalnya saya sudah wakil wali kota kemudian kelihatan agak gemuk, kalau tetangganya misalnya ada stunting ya tahu ya, sebenarnya kita harus ada kepedulian. Pak Muhyiddin kan juga kelihatan bingung dari saya kan, maksudnya tidak peduli. Selain dari sisi kerja, kemudian dari sebagai tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, jadi kepedulian antar tetangga itu kita tingkatkan. Apalagi sudah terbukti kemarin dalam masa COVID itu ada program Jogotongo dan sebagainya, itu cukup sangat membantu. Iya, hasilnya nyata. Bisa mengurangi kelemahan pemerintah dan melibatkan seluruh unsur petugas. Bu Dokter, kayaknya yang tadi pencegahan tadi itu sudah sampaikan lewat sebelum menikah. Kemudian kalau kemudian terdeteksi seorang ibu hamil itu ternyata anaknya itu janinnya ya. Stunting, itu cara mendeteksi seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa? Jadi kalau dalam kehamilan kan nanti ini masuk ke ranahnya dokter spesialis kandungan. Ya, tapi memang pada bayi-bayi yang dia berat lahirnya kurang dari 2.500 itu kita harus sudah hati-hati. Dia punya faktor resiko untuk jadi stunting. Betul, 2.500 gram, 2,5 kilo. Di bawah 2,5 kilo kita harus hati-hati. Itu usia berapa bulan tadi? Kalau dia lahir cukup bulan ya, kalau orang 40 minggu kurang lebih 9 bulan lebih itu, kalau dia lahir berat badannya kurang dari 2,5 kilo itu kita sudah harus hati-hati karena resiko dia untuk menjadi stunting di kemudian hari itu lebih tinggi dibandingkan bayi yang lahirnya di atas 2,5 kilo. Nah, pencegahan pertama kalau sudah lahir ya tentu saja ini ASI eksklusif. Nah, mungkin ini ada satu yang mungkin saya kurang tahu, mungkin semoga sudah ada ya, yang agak sering dilupakan nih gizi ibu menyusui. Betul, karena memang betul ASI eksklusif 6 bulan, tapi kadang kalau gizi ibunya tidak dipenuhi, ini kualitas ASInya juga tidak baik. Jadi ibu menyusui juga harus minum susu ya? Sebenarnya tidak harus susu nih Pak, jadi protein. Jadi kalau memang, iya memang tidak suka susu, boleh diganti dengan protein yang lain. Tapi kalau suka susu, silakan. Ibu menyusui juga boleh minum susu. Silakan, susunya juga susu bebas. Ibu menyusui yang tidak harus susu ibu menyusui. Memang di Indonesia itu macam-macam. Wow, macam-macam, ada susu nenek-nenek, susu bayi, di Indonesia ada semua. Susu ibu menyusui ada itu. Nah, betul. Ada. Kamu ibu nggak stunting kan banyak susu kan? Jadi sebenarnya yang penting susu saja, tapi dan tidak harus susu. Jadi ibu menyusui ini Pak sebenarnya dibandingkan ibu hamil, kebutuhan proteinnya lebih tinggi pada ibu menyusui. Paling tinggi selama dia hamil menyusui itu menyusui paling tinggi. Harus nambah sekitar 500 kalori atau ya kurang lebih 1/4 dari
kandungan Porsi awal. normal. Oh, normal. Tapi catatannya adalah ini harus dari protein semua. Nggak boleh ngambil dari karbohidrat atau lemak. Karena kalau nanti ngambil dari karbo atau lemak, yang gemuk mamanya. Ya. Makanya banyak ibunya gemuk tapi anaknya Nah, itu Pak. Jadi itu Konting anak. kadang salah dalam pemilihan jenis makanan. Jenis makanan. Harusnya full protein. 500 kalori itu full protein diambilnya. Itu ibu tidak akan gemuk, ASI-nya bisa bagus, jumlah maupun kualitasnya, sehingga program ASI yang 6 bulan ini lancar. 500 kalori protein itu bisa dalam berapa butir telur ya? Nah, satu butir telur itu proteinnya kurang lebih 6 gram. 6 gram protein itu berarti kalorinya kurang lebih 25 kalori. Berarti kok 500 kalori berapa itu? 20 telur. 20 telur. Tapi kan tidak hanya telur ya Pak, kan kita bisa ada ikan, ada ayam. Yang hewani pun boleh tempe. Tapi tempenya buatan parang tipis nanti. Harus yang tebal. Ya kalau tipis cuma jadi keripik itu. Proteinnya enggak dapat. Proteinnya harus tebal. Kalau terlalu tipis juga rawan melukai ya. Tajam kan? Tajam ya. Iya, jadi kalaupun tempe monggo, tapi tempenya harus tebal dan bukan tempe kemul Pak. Tempenya tempe utuh, jadi tidak ada karbonnya di situ. Kan bahasa Pekalongan Mbak ya, katanya biar lebih diterima. Jadi ini berarti ada hal-hal yang titik-titik penting ibu menyusuinya kadang kurang diperhatikan. Iya. Jadi kualitas dan kuantitas ASI-nya juga kurang. Udah nyusui, udah saya susui tapi bayinya nggak naik berat badannya. Jadi itu. Susu yang diasup oleh ibunya tidak boleh yang berlemak ya. Sebenarnya susu biasa enggak apa-apa, susu sapi biasa enggak apa-apa. Atau kalau suka susu kambing monggo. Yang penting susu dari hewan ya. Maksudnya kan ada susu kedelai gitu ya. Nah, yang kita lebih pilih yang susu dari hewan. Kalau susu kedelai proteinnya kurang. Susu dari kedelai kan sebenarnya itu bukan susu ya Pak, itu kedelai, sari kedelai. Tapi kan karena warnanya mungkin putih, jadi kita membahasannya sebagai susu. Protein betul, ya. Cuman memang proteinnya berasal dari nabati atau tumbuhan. Nah itu kalau dibandingkan dengan protein dari hewan, itu susunan proteinnya tuh jauh lebih bagus dari yang hewan. Mungkin yang tidak kalah penting selain asupan makanan dan minuman itu kondisi kejiwaan. Pemirsa Batik TV masih diekspos lebih dekat, lebih santai. Pak Wakil, saya minta closing statement dari panjenengan berkaitan dengan kondisi stunting yang ada di Kota Pekalongan saat ini. Dengan berbagai macam kegiatan yang sudah kita lakukan, baik BAS tadi, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting, One Day One AIDS, juga di Kecamatan Pekalongan Timur Pak Canting. Itu kalau Pak Canting kan terbukti sudah menurunkan angka stunting di Stono dan Kalibaros ya. Itu sudah terbukti menurun. Jadi itu memang upaya itu cukup berhasil dan kita berharap upaya dari sisi kesehatan tadi berupa makanan kita cegah sejak awal kondisi kesehatan calon pengantin kita. Kemudian juga ya, tadi ibu menyusui dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah kita memberikan kondisi psikologi tumbuh yang baik bagi anak, juga bagi ibu yang sedang menyusui. Jadi orang suami yang sedang punya anak itu kemudian lebih sayang kepada istrinya yang sedang menyusui, tidak memberikan perlakuan-perlakuan yang membuat tertekan pikiran, itu nanti nyambung ke anaknya. Saya kira asupan makanan dan minuman yang kita berikan itu harus didukung oleh kondisi psikis yang tadi senang, gembira, sehingga kemudian metabolisme bisa sempurna mencerna apa yang bisa diberikan kepada ibu yang menyusui maupun anak yang sedang dalam posisi baduta maupun baluta. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi, dari teman-teman Dinkes, baik dokter, juga bidan, perawat, kemudian nakes yang lain, kader posyandu, juga tadi ibu-ibu di Dashat, kemudian seluruh ASN terutama dari kecamatan kelurahan yang sudah berpartisipasi, juga dari instansi yang lain, TNI Polri, teman-teman swasta,
untuk menurunkan angka stunting di Kota Pekalongan. Jadi kita berharap upaya itu dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita, dan dengan hal itu semoga Allah memberikan rahmat dan pertolongannya bagi masyarakat Kota Pekalongan, dijauhkan dari mara bahaya dan dimudahkan dalam menangani urusan warga-warganya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Wakil sudah memberikan dari tadi. Oh ya, lupa juga, ini terutama Dinsos. Ini ya, Dinsos itu leading sektor pokok kaitan penurunan stunting di samping Dinkes. Maaf Pak Mibin, lupa ya. Ya, terima kasih juga kepada para narasumber, Bapak Camat serta Ibu Dr. Marina atas pencerahannya pada hari ini di Expose lebih dekat, lebih santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.